Balik lagi di One Talk Football. Let's talk about football. Akhirnya nih balik lagi di ngomongin tentang bola lagi di One Talk Football. Dan tentunya bareng gue Afif dan Bareng gue Wildan. Oke, kali ini kita mau ngomongin apa nih Dan? One Talk Football kali ini. Kali ini setelah sebelumnya kita bahas panjang banget nih ya perjalanan Liga Champions, akhirnya kita masuk ke babak udah hampir mau selesai nih. Akhirnya kita sampai di babak semifinal Liga Champions 2023. Dari 64 peserta yang sebelumnya sudah saling beradu gengsi ya. Akhirnya tersisa 4 klub top Eropa yang masuk di semifinal. Oke. Gitu. Mungkin kita bahas dulu kali ya. Yang pertama langsung aja kita bahas antara Real Madrid versus Manchester City, di mana King of Champions bersua sama tim yang masih penasaran nih dengan Liga Champions-nya. Benar. Menariknya adalah bahwa Pep di tahun ke-5-nya bersama City ya. Ini patut sebenarnya kalau menurut gue adalah udah selayaknya lah City maju ke final ya, ini menurut gue. Oke. Jadi gitu. Ini menarik, pertandingan ini berakhir dengan skor 1-1 imbang untuk di kandang Madrid ya. Di kandang Madrid. Betul. Oke. Nah, sebelum ke pertandingan ya, gue mau ngasih fun fact dulu nih. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah ingat ya, jadi ada fun fact lucu di mana Guardiola nih dikutuk nih sama dukun-dukun Afrika. Oh gitu, oke. Karena menurut mereka tuh Guardiola adalah tokoh yang menyingkirkan Yaya Toure waktu di City. Oh iya, benar. Ketika pertama datang Pep di City ya. Jadi kan waktu itu kan sebelumnya Yaya Toure tuh jadi kapten dan jadi tulang punggung lah di City. Benar. Setelah datangnya Pep, akhirnya Yaya Toure tuh kayak nggak kepakai dan dibuang lah dalam tanda kutip. Nah, akhirnya dukun-dukun Afrika tuh kayak kesel sama Pep. Akhirnya sampai kayak ya mungkin bahasa sananya diguna-guna City nggak bakalan juara sama Pep gitu. Itu fun fact-nya aja sih. Yang menarik ya. Balik lagi ke kita ngomongin pertandingan. Ini skor berakhir imbang 1-1. Gol dicetak oleh Madrid dari tendangan Camavinga. Sorry, salah. Enggak. Jadi golnya itu dicetak oleh wonderkid dari Brazil. Vinicius Junior. Benar. Gol bertahan 1-0 hingga menit 80 nih masa menariknya. Lalu City berhasil membalikan keadaan, menyamakan keadaan menjadi skor 1-1. Gol dicetak oleh Kevin De Bruyne lewat tendangan kerasnya juga dari luar kotak penalti. Ini menarik Mas. Dari 2 gol yang tercipta ini semuanya dari kotak luar penalti Mas. Benar. Kayak keduanya tuh dua-duanya tuh punya pertahanan yang sangat kokoh menurut gue ya. Jadi kayak keduanya gimana nih cara menaklukkan lawannya, pertahanannya susah. Akhirnya mereka coba tendangan kotak penalti di luar kotak penalti. Mungkin kalau teman-teman udah nonton juga banyak nih tendangan dari luar kotak penalti yang dilakukan di dua tim. De Bruyne golnya, terus Vinicius golnya, terus Rodri juga dari luar kotak penalti, terus Tchouaméni juga dari luar kotak penalti kayak gitu. Jadi emang pertandingan kedua tim ini sangat seru sih menurut gua. Pertandingan ini cukup menarik buat gua karena bertemunya dua pelatih top dari Carlo Ancelotti yang memang segudang pengalaman nih Mas Afif ya. Bertemu dengan Pep Guardiola yang memang bukan diragukan lagi di sepak bola modern ini. Pep cukup terbukti di beberapa klub top Eropa lah gitu. Oke, setuju banget. Jadi gue justru pengen ngeliat nih sampai mana sih penasaran dari Pep-nya ini buat bisa nggak sih gue menang champion sama City gitu. Jadi gue harap sih tahun ini City bisa menang lah dengan Pep-nya, dengan yang tadi ya dicabutnya kutukan dari dukun-dukun Afrika. Katanya kan gitu kan, fun fact-nya sekarang tuh kutukan ke Pep dan City-nya dicabut nih sama dukun Afrika ya. Siapa tahu tahun ini City bisa juara gitu. Jadi mungkin bakalan menarik nih di leg kedua. Kalau menurut Mas Wildan gimana? Ya sih, kalau dari gue juga mengeluhkan justru berharap City yang masuk ke final gitu loh. Karena ya kita tahu lah, kita udah bosen lah Madrid kalau mau mulu. Gue bosen Madrid juara mulu. Iya, kita bosen bos, Madrid mulu yang juara, sekali-kali tim lain kayak gitu. Ya. Tapi sebagai fans MU juga gue sebenarnya nggak pengen sih City juara, cuman ya cukup lah di final lah gitu. Oke. Tapi kalau menurut lu sendiri Dan, di leg kedua di kandang City bakalan berapa nih? Kalau menurut gue bakal
1-0 sih kayaknya cukup bagi City ya menurut gue. Kayaknya nggak akan berakhir skor banyak, karena dari leg pertama kemarin juga pertandingannya bukan berarti kedua ada salah satu yang bermain secara lemah gitu, karena keduanya menurut gue sama-sama kuat gitu, sama-sama bisa jual beli serangan, sama-sama bertahan yang bagus, compact gitu. Jadi menurut gue 1-0 sih untuk City. Oke, kalau menurut gue mungkin bakal beda. Jadi menurut gue malah bakalan banyak gol di sini. Melihat mengaca sebelumnya ya kan, pertemuan sebelumnya City Madrid itu bertabur gol gitu. Jadi menurut gue di leg kedua ini bakalan banyak gol. Mungkin menurut gue ya 3-1 atau 3-2 lah untuk City. Untuk City juga ya tetap ya. City bakalan final. Karena yang tadi kita bilang, kita bosen Madrid di final. Yes. Oke, kita bakal ngebahas yang partai berikutnya, yaitu Della Madonnina antara AC Milan versus Inter Milan. Ya, sini kalau menurut gue adalah juga partai yang menarik selain Madrid sama City ya. Keduanya mungkin sama-sama tidak diunggulkan lah. Underdog lah ya. Underdog lah di Liga Champions ini. Tapi bagi kita mungkin yang kelahiran tahun 90 mungkin kangen banget nih nonton Derby Della Madonnina di kompetisi kasta tertinggi di Eropa nih. Benar. Terakhir itu Della Madonnina tersaji di tahun 2003 waktu itu. Di Liga Champions ya. Di Liga Champions. Jadi waktu itu tuh Milan versus Inter, di mana Milan lolos ke babak final, dan di babak final ngalahin Juve melalui adu penalti. Dan itu kalau salah mainnya di Old Trafford. Di Old Trafford ya. Dan di situ Milan juara. Jadi udah 20 tahun berarti ya? Yes, ya. Itu sih sebenarnya yang kita kangenin mungkin di mana masa-masa kejayaan Liga Italia waktu itu ya, masih punya pamor lah di antara liga-liga yang lain gitu loh. Nah, tahun sekarang kan Liga Italia udah mulai naik lagi nih. Lihat kayak kemarin Napoli sempat menyusahkan kan di Champions, tapi gugur sama Milan. Dan kita lihat juga Juve masih lolos di babak semifinal di Europa League. Terus juga Fiorentina juga masuk juga. Jadi kayaknya mungkin Liga Champions tahun depan Liga Italia mungkin bisa berbicara banyak juga gitu ya. Ya, gitu juga menarik. Oke. Dan menarik dari pertandingan ini adalah skor berakhir dengan skor 2-0 untuk Inter Milan nih Pak, sayangnya. Gol dicetak di menit awal pada menit 8. Gol dicetak oleh Edin Dzeko melalui tendangan volley-nya nih yang sangat ciamik menurut gue, di mana Edin Dzeko udah cukup berumur ya, udah bukan striker muda lagi gitu. Tapi dia mampu menunjukkan tajinya di kasta tertinggi kompetisi Eropa gitu. Dan gol kedua dicetak oleh open play dari pemain Henrikh Mkhitaryan di menit 11. Nah, ini menurut Mas Afif sebagai fans Milan nih, gimana nih terciptanya gol kedua ini sebenarnya kalau menurut gue masih bisa diantisipasi sih. Kalau menurut gue lihat pertandingan di awal Milan kayak kaget gitu lah dengan dia yang biasanya main sama Leao, dia yang sebelah kiri skor, terus di sebelah kanannya ada Mesias atau Brahim. Jadi kayak pola baru nih buat Milan tanpa Leao. Akhirnya dia agak kaget gitu ya. Akhirnya udah deh dapat hantaman 2 gol awal. Dan kalau tadi dibilang gimana sih yang gol kedua, ya menurut gue emang seharusnya bisa diantisipasi, terutama sama gelandangnya Milan nih. Kita lihat tuh kayak Tonali tuh salah buat membaca pergerakan Mkhitaryan. Akhirnya Mkhitaryan lolos, merangsek dan cetak gol itu sih. Tapi gue sebagai Milanisti masih optimis sih. Semua Milanisti pasti optimis ya. Apalagi yang mau dikejar selain Liga Champions ini kan. Benar-benar, karena di Liga Milan sekarang di posisi 5. Jadi kalau misalnya dia pengen champion, ya dia seenggaknya harus dapat juara champion, atau enggak ya harus mati-matian lah pokoknya. Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman nonton juga, kalau gue lihat sih Milan bukan tanpa perlawanan nih Dani. Kalau di babak kedua kan Milan langsung ngegas nih, terbukti dari beberapa peluang dari Mesias, dari tendangan Tonali yang menerpa tiang gitu. Jadi menurut gue bukan berarti Milan tanpa perlawanan gitu. Kalau menurut lo gimana Dan? Kalau menurut gue nih Viv, di babak kedua nanti nih Derby Della Madonnina nih, kalau menurut gue bakal berakhir adu penalti sih. Kenapa tuh? Karena menurut gue masih ada kans Milan untuk bisa memberikan keadaan ini gitu loh. Jadi kalau menurut gue Milan masih bisa lah untuk mengimbangi Inter di leg kedua ini. Kalau menurut gue bakal berakhir at least paling nggak sampai babak adu penalti lah. Kalau menurut gue Milan bakalan comeback sih, mungkin 3-0. Di situ Milan bakalan comeback karena menurut gue Leo bakal main nih, jadi bakalan ngubah pola permainannya gitu. Karena kalau di leg sebelumnya juga, di pertandingan sebelumnya Leo main, Milan menang nih. Jadi mungkin
gue bakalan nunggu banget nih ke comebackan Milan di leg keduanya ini gitu. Jadi finalnya yaitu Milan versus City. Dan oke, sebelum berakhir nih Dan, gue ngasih fun fact juga. Jadi sekarang tuh ada info di mana kemungkinan final Liga Champions itu bakalan diubah Dan. Oke, diubahnya gimana? Kalau sebelumnya kan di Turki kan. Oke. Nah, karena di Turki sekarang tuh lagi rame tentang pemilihan presiden di sana. Jadi takutnya ada situasi yang tidak diinginkan, akhirnya mungkin opsinya bakalan di Lisbon nih, di Portugal gitu. Kemarin sih gue ngobrol-ngobrol sama orang FIFA tuh kayak gitu. Keren, emang Gitu. keren. Oke, jadi kalau menurut Sobat IndiHome nih, siapa nih prediksi kalian yang masuk ke final Liga Champions 2023 ini ya? Nanti bisa tulis di kolom komen di bawah. Oke, sampai jumpa di One Talk Football berikutnya. One Talk Football, let's talk about football.